السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي أنتم به مؤمنون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين, sidang jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi dan memuliakan kita semua. Kita semua bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat keislaman, nikmatul iman, nikmat petunjuk, begitu juga dengan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan ibadah dan ketaatan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berkompetisi dalam kebaikan, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berharap menjadi salah satu orang yang mendapatkan ampunan Allah dan diselamatkan dari api neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari separuh Ramadan kita pada tahun ini meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Kita semakin dekat dengan 10 terakhir. Itu tandanya bahwa kita semakin dekat dari berakhirnya bulan yang kita fahami sebagai bulan ampunan, bulan kemuliaan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala persiapkan begitu banyak nilai-nilai keberkahan, sehingga semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala rindu dengan bulan ini. Maka dari itu
berlalunya lebih dari separuh Ramadan kita pada tahun ini sesungguhnya sudah cukup menjadi bahan untuk kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama lebih dari separuh Ramadan yang sudah berlalu ini. Sudah cukup bagi kita untuk mengukur apa sesungguhnya yang sudah menjadi capaian-capaian besar kita dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, yang mana kita yakini bahwa waktu ini tidak diberikan kepada semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat apakah Ramadan yang sudah kita habiskan selama lebih dari separuh ini kita jalankan hanya sekedar menunaikan rukun dan syarat-syaratnya saja, sehingga dalam fikih sudah bisa dikatakan puasanya sah, Ramadannya sah, lalu berakhir sampai di titik itu saja, ataukah ada nilai-nilai yang kemudian lahir dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan bahwa puasa ini sesungguhnya adalah wasilah untuk menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi takwa. Jika Ramadan kita selama ini hanya sekedar memenuhi rukun dan syaratnya sebagai sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar menanti datangnya waktu sahur lalu kita menahan diri tidak makan dan tidak minum sambil menunggu datangnya waktu maghrib sehingga kita bisa berbuka puasa bersama, lalu kita menganggap bahwa puasa ini hanya sekedar hitungan-hitungan hari dan sambil menunggu azan maghrib, sehingga berlalu ibadah puasa kita ini hanya sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari. Padahal kalau kita melihat semua rangkaian ibadah, semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, tidak terkecuali ibadah puasa, sesungguhnya adalah merupakan pendidikan nilai yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan dalam kepribadian kita masing-masing. Salah satu yang terbesar yang bisa kita katakan bahwa ini menjadi bahagian dari barometer kesuksesan kita berRamadan, bahwa Ramadan ini sesungguhnya adalah merupakan tarbiyah akhlak untuk kepribadian kita masing-masing. Sehingga ketika ada orang yang berpuasa, menahan diri tidak makan dan tidak minum, atau tidak berhubungan suami istri di siang hari pada bulan mulia Ramadan, lalu sambil melatih dirinya untuk berakhlak sebagaimana akhlak yang ditauladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa katakan bahwa mereka sudah mendapatkan kesuksesan sebagaimana apa yang dititipkan Allah melalui kewajiban puasa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita sering diingatkan oleh para asatidzah kita, para ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memberikan isyarat bahwa Ramadan ini
tidak sesederhana kita tidak makan dan tidak minum. Karena ini bukan kompetisi untuk melihat siapa yang paling tahan tidak makan dan tidak minum. Ini bukan perlombaan untuk kita menahan lapar dan dahaga di siang hari. Karena kalau hanya itu saja tujuan dari puasa, maka kewajiban ini sangat rendah nilainya. Tapi lihatlah bagaimana hadis-hadis Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita bahwa ibadah puasa ini tentang bagaimana menjaga lisan dari dusta, bagaimana menjaga anggota-anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan kedustaan, bagaimana menjaga diri kita untuk tidak mencerminkan sifat pendendam, untuk tidak mudah marah. Sejatinya ini semua adalah merupakan pendidikan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan agar kita bisa berlatih untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bih, siapa yang belum bisa meninggalkan kata-kata dusta dan juga amalan-amalan kedustaan, falaysa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak punya alasan untuk menerima puasanya sebagai sebuah amalan ibadah. Lihat bagaimana Nabi SAW juga menyampaikan, dan juga banyak dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, bahwa puasa itu bukan sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi menahan diri dari kata-kata rafath, dari kata-kata jorok, kata-kata kotor yang mencerminkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi memberikan tuntunan, ketika kalian sedang berpuasa lalu ada orang yang membuat kalian marah, maka ungkapkanlah, katakanlah kepada mereka, ana shaimun, saya berpuasa. Saya tidak boleh marah, saya sedang berpuasa. Saya tidak boleh dendam karena saya sedang berpuasa. Ini semua adalah merupakan nilai-nilai tersirat yang mana Nabi SAW sudah jelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa sesungguhnya adalah orang-orang yang digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi-pribadi takwa, dan pribadi-pribadi takwa yang paling melekat dalam kepribadiannya adalah kepribadian akhlakul karimah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang cukup populer, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju Allah, menuju ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian siapa mereka, ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Allah menandakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang senantiasa membantu orang lain dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, tidak gampang tersulut emosinya, orang-orang yang memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan orang-orang yang ketika diberikan atau diberikan perlakuan buruk kepadanya, mereka mampu membalas perlakuan buruk itu dengan kebaikan. Tidak lain, itu semua adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita melihat bahwa inti dari agama kita sesungguhnya intinya adalah akhlak mulia. Inti dari agama kita ini intinya sesungguhnya adalah kepribadian yang luhur, yang mana lisannya tidak mampu atau tidak mudah mengganggu orang lain,
tindakannya, perbuatannya tidak gampang mengganggu orang lain. Sehingga ketika kita ingin mengukur sejauh mana keberhasilan yang sudah kita capai lebih dari separuh Ramadan, maka mari kita mengukur bagaimana akhlak yang sudah terbangun dalam kepribadian kita selama ini. Kita menyadari sebahagian orang-orang yang berpuasa hanya sibuk untuk tidak memasukkan makanan dan minuman ke lisannya. Kita menyadari betul itu, bahwa banyak orang yang berpuasa kesibukannya hanya terfokus pada bagaimana memastikan mulutnya tidak kemasukan air dan tidak kemasukan makanan dengan cara apapun di siang hari sebelum tiba datangnya buka puasa. Bahkan seringkali mungkin kita akan meludah setelah berwudu untuk memastikan bahwa air wudu ini tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan kita, karena kita khawatir ibadah puasa kita bisa batal. Kita khawatir akan tercoreng nilai-nilai puasa kita, kemudian dikatakan puasa kita tidak sah. Tetapi sangat jarang kita melihat ada orang yang bersusah payah menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain, sembari mereka sedang berpuasa. Sangat jarang kita melihat ada orang yang bersusah payah menahan lisannya untuk tidak berdusta, padahal dia sedang berpuasa. Integrasi nilai inilah yang sesungguhnya mencerminkan kepribadian kita yang mulia di hadapan Allah dan menjadi barometer bahwa ibadah puasa kita ini sukses. Ketika kita memastikan dari segi fikih, rukun dan syarat puasa kita penuhi semuanya, dan kita memastikan bahwa ibadah puasa kita ini sah, tetapi di sisi yang lain kita juga ingin memastikan bahwa lisan yang tidak lagi makan dan minum di siang hari juga tidak menjadi lisan yang menjadikan tetangganya tersakiti dengan kata-katanya. Lisan yang terjaga dari fitnah, lisan yang terjaga dari ghibah. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kita telah berpuasa seutuhnya sebagaimana puasa yang dikatakan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dari surah Al-Baqarah yang kita hafalkan semua. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia tidak ada yang mengalahkan timbangannya di sisi Allah. Ibadah-ibadah yang wajib, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ini memiliki porsi masing-masing di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi akhlak yang mulia, yang seharusnya lahir dari pengamalan ibadah yang benar di hadapan Allah Jalla Jalaluh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih berat timbangannya dalam catatan amalan orang-orang yang beriman lebih daripada akhlak yang mulia. Kita berpuasa sebagaimana tuntunan agama, tidak makan dan tidak minum sejak terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Menjaga diri kita dari makanan dan minuman, serta apa yang menduduki kedudukan makanan dan minuman agar puasa kita tidak batal. Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berakhlak mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang tadi kita bacakan, tidak akan pernah ada satupun kebaikan yang timbangannya bisa melebihi beratnya kemuliaan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan inti dari semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, atau inti dari semua kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
tuntunkan dan contohkan di dalam hadis-hadis dan sunnahnya. Inti kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu intinya adalah akhlak yang mulia. Maka itu, kalau kita jujur ingin melihat misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk menunaikan ibadah puasa. Misi utama dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk mengajarkan bagaimana menunaikan zakat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita periksa kembali kepribadian kita, tindak tanduk kita, ucapan dan perbuatan kita setelah berlalunya lebih daripada separuh Ramadan kita pada tahun ini. Jika kepribadian kita sudah mengarah kepada akhlakul karimah, dengan berupaya untuk menjaga tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari, tetapi memaksimalkan perjuangan untuk menjaga lisan agar tidak mengganggu orang lain, menjaga perbuatan agar tidak menunjukkan nilai-nilai yang berseberangan daripada akhlak mulia yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita katakan separuh dan atau lebih dari separuh Ramadan ini sudah mengarahkan kita pada tujuan utama dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun itu. Tetapi ketika akhlak kita masih jauh daripada nilai-nilai yang dituntunkan dalam agama, lisan kita masih sering menjadi bahan untuk menyakiti orang lain, tangan dan kaki kita masih sering berada pada perbuatan-perbuatan yang menorehkan luka di dalam diri orang lain, maka yakinilah bahwa ibadah puasa kita masih jauh dari kesuksesan yang perlu untuk perbaikan lebih hebat lagi pada Ramadan atau hari-hari Ramadan yang tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perenungan dan tadabbur kita pada Jumat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan cukup untuk menjadi bahan perbaikan bagi kita semua untuk menuntaskan apa yang tersisa dari ibadah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Ja'alani Allahu wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah perenungan tadi pada khutbah pertama kita di Jumat ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan bahan evaluasi diri untuk diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, bahwa
ada hal yang lebih besar yang mesti kita perhatikan, lebih daripada sekedar memastikan lisan kita ini tidak memakan dan meminum sesuatu, tetapi memastikan bahwa diri kita seutuhnya sudah mencoba berjuang untuk berakhlak mulia dalam bentuk apapun, agar kita bisa memastikan bahwa Ramadan kita pada tahun ini bukan hanya rutinitas tahunan atau sekedar ritual yang berulang, sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari pada bulan mulia Ramadan. Tetapi lebih daripada itu, kita ingin memastikan bahwa Ramadan ini adalah pusat pelatihan akhlak yang keberhasilannya diukur setelah Ramadan ini berakhir. Apakah lisan ini masih bisa terjaga dari kata-kata kotor meskipun Ramadan ini sudah berlalu? Apakah kedermawanan kita masih tetap eksis meskipun Ramadan ini sudah berlalu? Apakah kaki dan tangan kita ini masih tetap kita jaga untuk tidak menyakiti orang lain meskipun Ramadan ini berlalu? Adalah merupakan cita-cita terbesar yang seharusnya kita upayakan, sehingga kita bisa mendeklarasikan kesuksesan kita berRamadan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab di hari Jumat ini, di hari di mana kita masih berpuasa, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta segala kebaikan yang mengarahkan kita kepada kemuliaan, berupaya untuk berlindung dari segala keburukan yang bisa mengakhirkan kita pada jurang-jurang neraka dan jurang-jurang kehancuran. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.